Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan-ikhwan dan akhwat, demikian juga rekan-rekan yang ada di Oman, di Muscat. Demikian yang lainnya dimanapun antum berada, kita melanjutkan belajar kita tentang Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang terindah. Pada pertemuan lalu kita telah membahas dua nama, yaitu Al-Quddus dan As-Subbuh. Yang kedua nama ini secara umum maknanya mirip, yaitu Allah selamat dari aib-aib dan kekurangan-kekurangan, baik terkait dengan zatnya maupun terkait dengan sifat-sifatnya, maupun terkait dengan af'alnya, perbuatan-perbuatannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga membahas makna dari suatu nama yang maknanya mirip dengan As-Subbuh wal Quddus, yaitu makna As-Salam. Ya. As-Salam, ya. Yaitu As-Salam, yaitu yang maha selamat kalau kita terjemahkan, ya, yang maha selamat. As-Salam datang dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran dalam satu ayat, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hasyr, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-maliku al-quddus as-salam, ya. Di sini Allah menggandengkan al-quddus dengan as-salam, dan sudah kita jelaskan makna al-quddus pada pertemuan lalu. Ternyata Allah juga namanya adalah as-salam, ya. Dan satu ayat saja disebut tentang nama Allah as-salam. Dalam hadis, di antara zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, Nabi berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, Engkau adalah as-salam dan darimulah keselamatan. Engkau adalah as-salam dan darimulah keselamatan. Ya. Ini penyebutan dalam hadis yang lain, ada dalam sebagian riwayat ketika hari kiamat Allah mengatakan ana al-malik, ana ad-dayyan, di antaranya Allah mengatakan ana as-salam, dan aku adalah as-salam. Taib, apa makna as-salam? As-salam maknanya ditinjau dari dua sisi, ya. Pertama, yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yang terkait dengan zat, sifat dan af'al. Af'al itu perbuatan-perbuatannya. Yang kedua yang terkait dengan makhluk-makhluknya. Makhluk secara bahasa, ya. Maknanya pasti secara bahasa kita bahas dulu. Assalam maknanya adalah keselamatan, ya. Kita ngerti secara bahasa. Fil lughah diambil dari as-salamah. As-salamah keselamatan. Ya. Dan ini datang dalam banyak ayat terkait dengan as-salam. Seperti contohnya Allah berfirman tentang Lailatul Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajar.
ya maka keselamatan tersebar ketika itu di malam tersebut sampai terbit fajar ya. Keselamatan. Jadi salam maksudnya adalah keselamatan. Demikian juga Allah mengatakan Allahu yad'u ila daris salam. Ya. Allah menyeru kepada Darussalam. Darussalam maksudnya adalah surga ya. Contoh dalam Al-Qur'an salamun hiya hatta tentang Lailatul Qadar. Hiya hatta matla'il fajr. Contoh lagi Allahu yad'u ila daris salam, ila daris salam. Ya. Assalam maksudnya kenapa surga disebut dengan Darussalam? Karena di situ selamat dari segala aib dan kekurangan ya. Selamat dari gangguan orang, selamat dari kekhawatiran, selamat dari kesedihan. Semua yang dikhawatirkan dan disedihkan dan itu yang mengganggu kebahagiaan seorang semuanya hilang di situ ya. Makanya ketika penghuni surga pertama surga, maka mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami ya. Demikian juga ketika penghuni surga mau masuk surga, kata Allah wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ilal jannati zumara, mereka dibawa secara berkelompok-kelompok menuju surga. Hatta idza ja'uha, tatkala mereka sudah sampai di surga, wa futihat abwabuha, lantas pintu-pintu surga dibuka, wa qala lahum khazanatuha, maka penjaga surga berkata salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Ini ucapan pertama yang mereka dengar ketika mereka masuk surga, yaitu salamun alaikum, keselamatan atas kalian ya. Jadi salam artinya keselamatan. Karena begitu masuk surga, hilang semua kekhawatiran, hilang semua kesedihan. Allah berfirman, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan penuh keselamatan, dengan penuh keamanan. Oleh karenanya surga disebut dengan Darussalam ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Jadi secara bahasa, ini secara etimologi ya. Salam artinya keselamatan. Adapun maknanya kalau kita kaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang terkait dengan zat dan sifat af'al ya. Kita zat Allah ini maksudnya semuanya selamat dari kekurangan. Semuanya selamat dari aib atau kekurangan. Dari sini ini maknanya sama dengan hampir sama dengan subuh dengan kudus. Dalam hal ini berarti assalam maknanya hampir sama dengan al-Quddus. Ya sama hampir sama dengan as-subuh yaitu selamat dari kekurangan. Dari tinjauan zat Allah dan dari sifat-sifatnya dan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bacakan perincian dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, perkataan yang indah dari Ibnu Qayyim kita akan bacakan selamatnya zat Allah, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya dari kekurangan ya, dari kekurangan. Hanya saja sebagian ulama berusaha untuk membedakan apa bedanya As-Salam dan Al-Quddus. Sebagian mereka mengatakan Al-Quddus terkait yang telah lalu. Yang telah lalu. Yaitu semua perbuatan-perbuatan Allah, sifat-sifat Allah yang telah lalu semuanya bersih, selamat dari kekurangan. Adapun as-salam terkait dengan yang akan Allah lakukan. Allah kerjakan. Semua yang akan Allah kerjakan juga selamat dari kekurangan ya. Makanya dia mengatakan selamat, maksudnya kok akan selamat. Ini sebenarnya mengatakan maksudnya Al-Quddus ditinjau dari yang telah lalu. Adapun As-Salam terkait dengan selamatnya Allah dari kekurangan-kekurangan terkait dengan apa yang akan Allah kerjakan di
di kemudian terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluk-makhluknya, maka akan semuanya selamat dari kekurangan. Nah, yang terkait dengan makhluk-makhluknya ini makna kedua. Apa itu as-salam? Yang terkait dengan makhluk-makhluknya. Artinya maknanya adalah Allah di sini ada beberapa makna. Misalnya di antaranya Allah yang memberikan keselamatan, kepada hamba-hambanya. Jadi Allah adalah masdar as-salamah, sumber keselamatan ya. Tidak akan orang mendapatkan keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya makhluk tidak akan terkena kekurangan sedikit pun dari sisi Allah. Dari sisi Allah. Maksudnya apa? Tidak usah khawatir bahwasanya Allah tidak akan menzaliminya. Berarti kalau dia harus yakin dia akan selamat. Allah salam. Allah adalah dzu salamah ya. Jadi as-salam ini bisa dikatakan dzu as-salamah. Dzu as-salamah yaitu yang selamat ya. Dzu as-salamah. Nah, makhluk tidak akan terkena kekurangan sedikit pun dari sisi Allah ya, tidak akan dizalimi. Dizalimi ya. Makhluk tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak mungkin juga Allah menciptakan tanpa hikmah, tidak mungkin. Semua ketetapan Allah tidak mungkin tanpa hikmah ya. Tidak mungkin tanpa hikmah. Mungkin ketetapan Allah tanpa hikmah. Tidak mungkin. Karena Allah adalah as-salam. Ini contoh makna bahwasanya makhluk tidak akan mengalami kekurangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak mungkin Allah makhluk terzalimi, tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu tanpa hikmah. Tidak mungkin Allah menciptakan batilan sekedar main-main, abasa hanya sekedar bersenda gurau. Tidak mungkin. Karena itu Allah tidak mungkin disifati dengan hal tersebut. Ini secara umum makna as-salam ditinjau dari zat Allah dan sifat-sifatnya dan ditinjau dari keterkaitan Allah dengan makhluknya. Sekarang saya akan bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang dinukil oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya ya, perkataan yang indah ya. Beliau menjelaskan bahwasanya nama Allah As-Salam yaitu yang Maha Selamat ya. Ya, ini mencakup seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap sifat-sifat Allah secara detail, secara terperinci pasti akan selamat dari keburukan yang dikhawatirkan. Jadi kita sudah bilang tadi, beda antara As-Salam dengan Al-Quddus. As-Salam terkait dengan keburukan yang akan dikhawatirkan datang, terkait dengan sifat-sifat dan perbuatan Allah. Adapun Al-Quddus terkait dengan yang telah lalu ya. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya setiap sifat-sifat Allah selamat dari keburukan yang dikhawatirkan. Saya bacakan Ibnu Qayyim karena perkataan yang sangat indah. Walidzalika idza nadharta ila afradi sifati kamalihi wajadta kulla sifatin salaman mimma yudghadu kamalaha. Kata Ibnu Qayyim bahwasanya oleh karena jika kau perhatikan terhadap setiap afrodus sifat, setiap persifat, setiap item dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, wajadta kau akan dapati bahwasanya setiap sifat selamat dari perkara yang bertentangan dengan kesempurnaan sifat tersebut. Setiap sifat selamat dari setiap perkara yang bertentangan kesempurnaan sifat tersebut. Contoh, fahayatuhu salamun minal mauti wa minas sinati wan naum. Kehidupan Allah, Allah yang Maha hidup, kehidupannya selamat dari kematian, dari tidur dan dari ngantuk. Hanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kehidupannya maha sempurna,
Dan kesempurnaan hidup Allah menjadikan kehidupan Allah selamat dari kematian, selamat dari ngantuk, selamat dari tidur. Karena kalau kehidupan Allah ternyata terkontaminasi dengan ngantuk atau terkontaminasi dengan tidur, berarti kehidupannya tidak sempurna. Wa kadzalika qayyumiyyatuhu wa qudratuhu salamun minat ta'ab wal lughub. Demikian juga qayyumiyah. Qayyumiyah itu al-hayyul al-qayyum. Al-qayyum itu zat yang maha mendirikan yang lainnya ya. Kalau tanpa Allah maka yang lain tidak bisa tegak. Dan kudrahnya, sifat qayyumiyah Allah dan kudrah Allah selamat minat ta'ab wal lughub. Selamat dari letih dan dari al-lughub. Letih yaitu keletihan ketika sedang beraktivitas, dan lughub adalah keletihan yang muncul setelah beraktivitas. Allah tidak mengalami kedua-duanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqnal samawati wal arda wa ma bainahum fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam waktu 6 masa, wa ma massana min lughub, dan kami tidak ditimpa dengan keletihan. Jadi karena Allah Maha Kuasa, perkaranya semuanya mudah, dia tinggal mengatakan kun fayakun. Maka Allah tidak mengalami keletihan baik tatkala sedang beraktivitas ataupun setelah beraktivitas. Allah tidak mengalami keletihan. Setelah Allah menciptakan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, 6 masa tidak ada capek. Setelah menciptakan langit dan bumi 6 masa juga Allah tidak capek. Wa ilmuhu salamun min uzubi syai'in anhu. Ilmu Allah yang maha luas terselamatkan dari kalau ada yang miss dari pengetahuan Allah. Ada yang terluputkan dari ilmu Allah. Ada yang ucul dari ilmu Allah, enggak ada. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ya. Au urudun nisyan, atau ilmu Allah akan terkena kelupaan. Ilmu Allah sempurna sehingga terselamatkan dari kelupaan. Atau au hajatin ila tadzakkur wa tafakkur, dan ilmu Allah juga tidak selamat daripada ingat-ingat. Kalau kita manusia ingat apa ya? Ingat, coba ingat. Allah tidak ada seperti itu. Wa ma kana rabbuka nasiya, Allah tidak pernah lupa. Tidak perlu mikir. Kalau kita mikir dulu, mikir baru dapat. Ilmu Allah maha sempurna. Tidak perlu ingat-ingat, tidak perlu mikir. Allah ilmunya maha berilmu. Wa iradatu salamun min khuruji anil hikmah wal maslahah. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang apapun yang Allah tetapkan selamat dari hikmah dan dari tidak ada hikmah dan tidak ada maslahat. Semua yang Allah kehendaki pasti ada hikmahnya, pasti ada maslahatnya. Enggak mungkin Allah berkehendak sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada maslahat, enggak mungkin. Karena Allah adalah As-Salam. Kemudian kalimatuhu salamun minal kadzib wadh-dhulm. Demikian juga firman Allah sempurna. Makanya Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika. A'udzu bikalimatillahi tammah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Di antara kesempurnaan kalimat Allah Subhanahu wa taala, salamun minal kadzib wadh-dhulm. Tidak ada perkataan Allah yang dusta dan tidak ada perkataan Allah yang zalim. Kita manusia, perkataan kita kadang dusta, sengaja tidak sengaja, terkadang isinya kezaliman, tidak benar dan lainnya. Bal tammat kalimatuhu sidqan wa adlan, tapi kalimat Allah jujur dan berisi dengan keadilan. Wa ginahu salamun minal haja ila ghairihi biwajhin ma. Dan Allah Maha Kaya, sifat Maha Kaya Allah selamat dari kebutuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebutuhan apapun tidak ada, karena Allah Maha Kaya. Bal kullu ma siwahu mutajun ilaihi, bahkan seluruh selain Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghaniyun an kulli ma siwahu, dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Kemudian mulkuhu, kepemilikan Allah salamun min munazi'in fihi aw musyarikin aw muawinin mudhahirin aw syafin indahu biduni iznihi. Kekuasaan Allah sempurna. Selamat dari ada yang ingin menyaingi, ingin ikut-ikutan memiliki, tidak ada. Allah pemilikannya sempurna. Tidak ada yang berani ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala atau ikut serta memiliki, enggak ada. Allah memiliki sendiri atau membantu Allah untuk mengurusi ciptaannya, enggak ada. Allah tidak butuh. Atau ada yang berani memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah, enggak mungkin. Jadi kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah sempurna sehingga selamat dari kekurangan-kekurangan ini semuanya. Kemudian wa hilmuhu wa afuhu wa safhuhu maghfiratuhu wa tajawuzuhu salamun min atakuna an haja minhu aw dhullin aw musanaatin. Adapun Allah memaafkan, sifat Allah hilm, Allah mengampuni. Sifat-sifat Allah ini selamat dari kebutuhan Allah. Allah tidak butuh. Bukan karena kebutuhan sehingga Allah memaafkan, bukan karena kehinaan Allah memaafkan, bukan karena Allah buat-buat karena cari perhatian sehingga Allah memaafkan, tidak ada. Beda dengan manusia. Kita terkadang maafkan, kenapa? Karena kita butuh juga. Kalau kita maafkan dikit ada keuntungan yang kita dapatkan. Kemudian kadang kita maafkan kenapa? Karena kita enggak mampu membalas, makanya kita memaafkan. Terkadang kalau kita memaafkan karena kita cari muka atau karena kita buat-buat ya. Allah tidak butuh itu semuanya, ya. Ya.
karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, Maha memaafkan. Kemudian juga Allah memberikan ya demikian juga akan tapi sifat maafkan Allah itu murni dari kebaikan Allah, murni dari ihsan Allah kepada hamba yang Allah maafkan. Kita lanjutkan perkataan dari Ibnu Qayyim. Wa kadzalika adzabuhu. Demikian juga ketika Allah mengadab, ketika Allah membalas dan kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala dan cepatnya hukuman Allah, semua ini selamat dari sikap berbuat zalim atau sekedar untuk melampiaskan kemarahan, tidak ya. Allah ketika mengadab, ketika menghukum sesuai dengan hikmahnya dan adilnya. Ya, Allah meletakkan hukum tersebut pada tempatnya. Tidak ada dikatakan berlebihan, tidak ada namanya zalim. Memang mereka berhak untuk disiksa dengan siksaan yang tepat sesuai dengan kadar yang Allah tahu itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kemudian beliau berkata juga ya, makanya tidak mungkin Allah segala keputusannya ya. Kata Allah wa qada'uhu wa qadaruhu salamun minal abas. Semua ketetapan Allah, semua takdir Allah selamat dari perbuatan sia-sia, selamat dari kezaliman. Ya, barang siapa yang menyangka bahwasanya takdir Allah terjadi tanpa ada hikmah, ya, bahwasanya syariat dan agamanya, ya, itu adalah tidak benar. Bahwa semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Selamat dari ketidakadilan. Pasti adil. Wa syar'uhu wa dinu salamun min tanaqud wal ikhtilaf. Dan syariat Allah dan agama Allah selamat dari kontradiksi, ya. Selamat dari kegoncangan, ya. Dan selamat dari bertentangan dengan maslahat hamba. Artinya Ibnu Qayyim ingin menjelaskan bahwasanya semua syariat Allah pasti adil, pasti tidak kontradiktif, pasti saling mendukung, pasti sesuai dengan kemaslahatan para hamba. Pasti ini adalah konsekuensi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pemberian Allah, anugerah Allah selamat dari sifat timbal balik. Ketika Allah berbuat baik kepada hambanya, bukan karena Allah dapat maslahat dari hambanya, tidak ada. Semuanya memang karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia, terkadang kita ingin memberikan, kita ingin dapat timbal balik. Makanya Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik adalah untuk diri kalian sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi. Siapa yang mensucikan dirinya adalah untuk dirinya. Allah tidak butuh itu semua. Jadi ketika Allah memberi bukan karena timbal balik. Allah tidak butuh dengan kebaikan kita. Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruh dari awal sampai akhir, jin dan manusia, semuanya hatinya seperti hati hamba orang yang paling bertakwa. Semuanya hatinya seperti Nabi Muhammad SAW, tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi ketika Allah memberi, Allah bukan karena butuh dan bukan karena timbal balik, tapi karena murni kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika Allah menahan bukan karena apa-apa tapi ada hikmah yang Allah kehendaki. Taib wa istiwa'uhu wa uluhu an ala arsyihi salamun min an yakuna muhtajan ila ma yahmilu aw yastawi alaihi. Ibnu Qayyim menjelaskan ketika Allah beristiwa di arsy, di atas arsy, ketika Allah lebih tinggi daripada di atas arsy. Ini selamat dari Allah butuh kepada yang di bawahnya. Tidak seperti perkataan Ar-Razi dalam tafsirnya bahwasanya kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau arsy jatuh Allah juga jatuh. Ini tidak benar. Allah semua sifatnya selamat dari kekurangan. Di antara kesempurnaan sifat istiwa, Allah tidak butuh dengan arsy. Allah tidak butuh dengan malaikat yang memikul arsy. Justru Allah yang menciptakan arsy, Allah yang menciptakan langit. Bukan Allah butuh kepada langit, justru butuh yang langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah pegang langit dan bumi agar tidak lenyap. Jadi langit dan bumi yang butuh untuk dijaga oleh Allah. Allah tidak butuh dengan langit, meskipun Allah di atas langit. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan balil arsyu muhtajun ilaihi. Ya, bahkan arsy yang butuh kepada Allah. Wa hamalatuhu muhtajuna ilaihi, dan para malaikat pemikul arsy juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal ghaniyyu 'anil arsy wa an hamalati, dan Allah Maha Kaya tidak butuh dengan arsy-Nya dan tidak butuh dengan para malaikat yang memikul arsy, wa an kulli ma siwa, dan Allah tidak butuh dengan satu pun dari makhluknya. Allah sudah Maha sempurna sebelum ada makhluknya. Kemudian fahuwa istiwa'un wa uluwun la yashbu hasran wala hajatun ila arsyin wala ghairi wala ihata syai'in
bihi subhanahu wa ta'ala. Bal kana subhanahu wala arsya wa lam yakun lahu bihi hajatun ilaihi. Allah sudah sempurna ketika arsy belum ada. Dan Allah tidak butuh kepada arsy wa huwal ghaniyyul hamid, dialah maha kaya dan maha terpuji. Taib, kemudian juga wa nuzuluhu kulla lailatin ila sama'id dunya, dan Allah turun ke langit dunia setiap malam. Salamun mimma yudadu uluwahu. Maka jangan disangka bahwasanya ketika Allah turun ke bumi kemudian Allah tidak di atas makhluknya lagi, ya. Allah selamat dari hal tersebut. Salamun mimma yudadu ghinahu, dan bukan berarti Allah butuh kepada makhluk ketika turun ke langit dunia, ya. Sifat Allah turun ke langit dunia, salamun min kulli ma yatawahamu mu'attilun wa musyabbih. Jangan seperti yang dibayangkan oleh seorang penolak sifat yang mu'attil dan musyabbih, bahwasanya kalau Allah turun berarti Allah turun di bawah langit, Allah akhirnya lebih rendah daripada langit. Ini tidak benar, ya. Tidak benar. Allah ketika turun ke langit dunia, Allah tidak berarti di bawah makhluknya sama sekali. Bagaimananya kita enggak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita manusia aja enggak usah Allah. Ini misalnya pena saya jatuh ke bawah. Saya ngambil gini, saya tidak butuh turun ke bawah meja. Saya tidak butuh turun ke bawah meja. Ini begini aja. Meja bukan berarti kemudian meja saya di bawah meja. Artinya ini makhluk, ya. Ini makhluk. Tentunya Allah lebih daripada yang kita bayangkan dan di luar daripada yang kita bayangkan, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Ibnu Qayyim terus menjelaskan, ya. Wa sam'uhu wa basaruhu, dan pendengaran Allah dan penglihatan Allah selamat dari semua yang dikhayalkan oleh para penolak sifat. Maksudnya mengatakan Allah mendengar berarti begini, Allah melihat berarti begini. Kalau kita tolak sifat mendengar dan sifat melihat, kita bilang mendengar maksudnya mengetahui, melihat maksudnya mengetahui, ya. Ini semua tidak benar, dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Kemudian beliau mengatakan juga, ya. Wa muwalatuhu li awliya'i salamun an takuna an dhullin kama yuwalil makhluq al makhluq. Dan ketika Allah menolong atau berloyal kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya, bukan berarti ya Allah karena lemah butuh sehingga perlu persatuan dengan makhluk-makhluknya. Tidak, tapi karena Allah menolong mereka, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan Allah, karena rahmat Allah Subhanahu. Bukan karena butuh adanya kolaborasi dengan yang lain, bukan butuh untuk adanya persatuan, ya. Enggak. Allah ketika berwala kepada makhluk-makhluknya, menolong makhluk-makhluknya karena murni kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah punya anak dan tidak punya pasangan sama sekali, dan tidak punya pasangan atau yang menyamai dia dalam kerajaannya. Wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhul, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah punya wali, ya, karena kehinaan atau karena kekurangan. Tidak, tapi Allah ketika menjadikan sebagian hamba-hambanya sebagai wali-walinya, dan Allah menolong mereka bukan karena Allah butuh dengan mereka, tetapi karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah punya wali, tapi Allah menjadikan hambanya sebagai wali bukan karena Allah butuh kepada wali tersebut. Demikian juga wa kadzalika mahabbatuhu li muhabbihi wa awliyaihi. Demikian juga kecintaan Allah kepada orang-orang yang mencintainya, dan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Salamun min awaradi mahabbatil makhluk il makhluk min kaunihi mahabbata hajatin ilaihi aw tamalluqin lahu aw intifa'in biqurbihi. Kecintaan Allah ini adalah selamat dari seperti kecintaan di antara makhluk. Kalau makhluk cinta kepada makhluk yang lain, biasanya karena ada keperluan atau ada manfaat yang didapatkan atau ingin cari muka, maka dia cinta kepada yang lain. Ini semua tidak ada bagi Allah. Allah mencintai hamba-hambanya murni karena Allah berbuat baik kepada mereka, bukan karena kebutuhan, bukan karena keperluan dengan makhluk-makhluknya, enggak ada. Jangan sampai dipikir oleh kita demikian. Jadi semua sifat-sifat Allah selamat dari apa yang dikhayalkan oleh para penolak sifat, yang ditasbihkan oleh para pentasbih, ya. Dan semuanya sifat Allah, tangan Allah, wajah Allah, semua sifat Allah, zat Allah, tidak ada yang sama dengan yang dikhayalkan atau selamat dari apa yang dikhayalkan oleh makhluk-makhluknya. Ini
Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum makna tentang assalam ya. Assalam terkait dengan zat Allah, dan assalam terkait dengan sikap Allah terhadap makhluk-makhluknya merasa aman, jangan sampai akan ada kekurangan dari sisi Allah yang menimpa mereka. Allah tidak bakalan zalim. Allah tidak akan membuat sesuatu sia-sia. Allah tidak akan melakukan sesuatu tanpa ada kemaslahatan, tanpa hikmah, enggak mungkin. Ya, jadi tidak usah khawatir karena Allah As-Salam, Taib, ini secara sederhana tentang makna As-Salam. Sekarang apa sih yang kita bisa ambil dari As-Salam, makna As-Salam? Ya. Di antaranya yang paling penting, ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya Allah adalah As-Salam, sumber keselamatan, wa minkas salam. Dan dari Allah adalah segala keselamatan. Nah, kalau kita ingin selamat, maka kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menjalankan perintah Allah, maka kita akan paling selamat. Karenanya Allah turunkan di antara konsekuensi Allah As-Salam, Allah Maha Selamat, maka Allah turunkan syariat-syariat kepada kita agar kita selamat dengan menjalankan syariat tersebut. Agar kita bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Semakin kita menjalankan syariat Allah, maka kita akan semakin selamat. Ya, kita akan semakin selamat tatkala di dunia, tatkala akan meninggal dunia, tatkala di alam barzakh, dan tatkala kita di akhirat kelak. Ya. Makanya di antara tafsiran tahiyyatuhu yauma yalqaunahu salam. Ya. Ya. Dan tahiyat dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bertemu dengan Allah adalah assalam. Di sini ada tafsir yang mengatakan ketika mereka mau surga, Allah mengucapkan salamun alaikum. Dan ada yang mengatakan ketika mereka dalam sakaratul maut, maka ucapan salam kepada hari di mana mereka bertemu dengan Allah, di antaranya ketika akan meninggal dunia. Nah, ketika seorang menjauh dari syariat Allah, maka dia menjauh dari keselamatan. Kita kalau ingin selamat, maka berusaha untuk menjalankan syariat Allah sebisa mungkin. Itu di antara konsekuensi kita meyakini Allah adalah As-Salam. Kemudian di antara konsekuensi dari kita memahami As-Salam, sebagaimana sering kita sampaikan, seorang sebisa mungkin meniru sifat-sifat Allah yang baik ya. Tentu tidak akan sama dengan Allah. Seperti Allah pemaaf, maka kita berusaha memaafkan ya. Allah rahmat, maka kita rahmat. Dan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syad in rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing ketika kau akan menyembelihnya, kau merahmatinya, Allah akan merahmatimu. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, maka niscaya yang di langit akan merahmatimu. Ya, maka ada sifat-sifat yang kita bisa tiru. Di antaranya sifat rahmat, sifat al-ufu, memaafkan ya, al-hilm ya. Allah mensifati Nabi Ibrahim Halim, bagaimana Allah juga adalah Al-Halim, yaitu Al-Halim adalah mampu untuk membalas tapi tidak dibalas. Dengan harapan yang melakukan kesalahan itu bisa sadar. Itu sifat Allah, itu sifat Ibrahim alaihissalam ya. Dan di antaranya adalah As-Salam. Artinya apa? Ketika tahu Allah Maha pemberi keselamatan, kita juga berusaha tidak mengganggu orang lain. Dan itulah Nabi mengatakan al-muslim man salim al-muslimuna bin lisanihi wa yadihi. Ya, sungguhnya muslim yang sejati adalah yang orang-orang Islam selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Yaitu kita berusaha diri kita juga memberi keselamatan kepada orang lain. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk saling memberi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maka aku tunjukkan kepada kalian dengan suatu perkara, jika kalian melakukan maka kalian akan saling mencintai. Afsyus salama bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Di antara dakwah Nabi pertama kali masuk kota Madinah adalah memberi salam. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, awwalu kalamin sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas afsyus salam. Perkataan pertama kali aku dengar dari Nabi ketika Nabi masuk kota Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia sekalian, tebarkanlah salam. Dan apa kita mengucapkan assalam? Assalamualaikum. Makna assalamualaikum maknanya adalah semoga keselamatan bagi kalian. Keselamatan Allah berikan kepada kalian dan kalian akan selamat dari keburukan dari sisiku. Artinya ketika mengucapkan assalamualaikum, yaitu tenanglah, aku tidak akan menggibahmu.
Aku tidak akan menzalimimu. Ya. Aku tidak akan mengambil hartamu. Aku tidak akan menjatuhkan harga dirimu. Itu makna assalamu alaikum. Artinya kita mengiklankan bahwasanya kamu akan selamat dari keburukan yang kau khawatirkan dari diriku. Selain kita berdoa agar Allah memberikan keselamatan baginya. Tapi yang jelas kita ingin menyatakan keselamatan dariku untukmu, yaitu engkau akan selamat dari kekurangan-kekurangan yang kau khawatirkan dari diriku. Ini hendaknya kita hadirkan. Jangan sampai kita bilang sama orang assalamualaikum kemudian kita gibahi dia, kita rendahkan dia, kita zalimi dia. Itu berlawanan kontradiksi dengan konsekuensi kita mengucapkan assalamu alaikum. Karena assalamualaikum maknanya di antaranya adalah semoga engkau terselamatkan dari segala kekurangan yang kau khawatirkan dari diriku. Saya akan tutup pengajian kita ini tentang hal yang menarik menunjukkan kecerdasan Khadijah radhiyallahu taala anhu. Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya, ketika Khadijah sedang di luar ya. Kemudian Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, dalam riwayat kata Jibril alaihissalam, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijatun atatka ma'aha ina'un fi idamun aw ta'amun. Fa idza hiya atatka fa akri 'alaiha salam minni wa min rabbiha." Wahai Muhammad, ini Khadijah akan datang menemuimu. Jadi Khadijah lagi keluar menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang bawa tempayan isinya makanan atau sayur atau semacamnya. Jika dia datang kepadamu, maka sampaikanlah kepadanya salam dariku dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika disampaikan kepada Khadijah, apa jawaban Khadijah? Lihat, kata Khadijah, dia jawab begini. Innallaha huwas salam wa ala Jibril as-salamu wa alayka ya Rasulullah as-salamu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi Aisyah tidak mengatakan salam balik kepada Allah. Karena tidak boleh kita mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan bagi engkau ya Allah. Seakan-akan kita mendoakan keselamatan bagi Allah. Karena Allah sumber keselamatan. Tetapi kepada Nabi dan kepada Jibril, Aisyah mengatakan salam balik. Makanya Aisyah mengatakan, alaika Jibril assalam, alaika ya Rasulullah salam, salam balik untuk engkau wahai Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala Jibril assalam, dan keselamatan balik kepada, salam balik kepada Jibril. Adapun Allah tidak, kata Khadijah, innallahu wassalam. Allah adalah sumber keselamatan. Ini dalil bagaimana tingginya fikih Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dia tahu bahwasanya tidak boleh seorang mengucapkan assalamu ala Allah, mengucapkan selamatan kepada Allah. Karena ini adalah bentuk salah, tidak benar, karena Allah sumber keselamatan, bukan kita mendoakan keselamatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika sebagian sahabat duduk tasyahud, mereka mengucapkan dalam tasyahud tersebut assalamu ala Allah. Maka Rasulullah SAW pun melarang, ya, tidak benar, ya. Cukup assalamu ala nabi atau assalamu alayka ya Rasulullah wa ala ibadika salihin, ya. Kita mengucapkan salam kepada Nabi dan kepada hamba Allah yang saleh. Adapun assalamu ala Allah maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena innallahu wassalam. Allah sumber keselamatan. Tidak perlu kita mengucapkan selamat kepada Allah karena dialah sumber keselamatan. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna global tentang assalam, ya. Dan yakinlah kalau kita ingin mendapat keselamatan, semakin kita menjalankan syariat Allah, karena tidaklah syariat Allah turunkan kecuali untuk keselamatan bagi kita di dunia, di alam barzah maupun di akhirat. Semakin kita jauh, kita semakin jauh dari keselamatan. Dan kita berusaha hidup tidak mengganggu orang lain, ya. Kita meniru agar kita tidak menjadi sumber keburukan. Orang selamat dari lisan kita, orang selamat dari perbuatan kita yang buruk. Allah taala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.